وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي الدنيا من يحب ولا يؤتي الإيمان إلا من يحب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن رسلان رحمهم الله يجب على كل مكلف معرفة ما يصحح اعتقادهم في علم أصول الدين ومعرفة ما يصحح في عبادتهم ما يسمى علم الفقه ومعرفة ما يصفي في قلوبهم وما يكثر من الصفات المحمودة والمذمومة ويسمى علم تزكية النفوس. حسبنا الله لمن أهمنا حسبنا الله لمن عادانا حسبنا الله لمن مكر بنا حسبنا الله لمن حسدنا حسبنا الله من جميع خلقه حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Hadirin yang kami muliakan, para alim ulama, guru-guru kami, para ustadz, ibu ustadzah, bapak haji, ibu hajah, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang pertama, kita syukur yang banyak kepada Allah. Syukur kepada Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang menciptakan kita, memelihara kita, memberi rizki kepada kita. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang menguasai keadaan kita di dunia, di kubur, sampai nanti di akhirat. Dialah zat yang membolak-balikkan hati kita. Hati kita sendiri kita tidak bisa menggenggam kecuali atas izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengajarkan satu doa kepada kita agar hati kita ini tetap istiqomah dalam kebaikan, dalam ketakwaan, sampai nanti dimudahkan dalam husnul khotimah. Amin. Ya muqallibal qulub, ya Allah zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hati saya dalam agamamu ya Allah. Semoga Allah digolongkan, semoga Allah golongan kita menjadi orang yang hatinya tetap tawajuh istiqomah di dalam ketaatan, kebaikan sampai husnul khotimah. Amin. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memandang makhluk ini sama, yang menciptakan nyamuk dengan menciptakan raja sama. Nyamuk dengan raja di hadapan Allah sama. Allah mampu mematikan seekor nyamuk dengan seorang raja, dan Allah pun mampu mematikan seorang raja dengan seekor nyamuk. Raja Namrud laknatullah alaih dimatikan oleh Allah. 63 koloninya raja-raja kecil tunduk kepada dia, tapi matinya dengan seekor nyamuk. Seekor nyamuk masuk ke dalam hidung, kemudian mutar-mutar masuk ke otak. Enaknya kepala Namrud itu, kalau kepalanya itu rakyatnya lewat, sandalnya suruh lepas, kemudian sandalnya suruh mukulkan kepalanya, baru enak kepalanya. Dan ini berlangsung 40 tahun. Allah ingin hinakan seorang raja yang berani durhaka kepada Allah. Sandal yang hina, bukan sandalnya menterinya, sandalnya rakyat yang lewat disuruh melepas, dipukulkan di kepalanya, baru nyaman kepalanya. Berlangsung 40 tahun sampai puncak kepalanya sakit, tidak mampu lagi, al-bujunya suruh mukul kepalanya sendiri. Akhirnya dimatikan oleh Allah. Raja yang membakar Nabi Ibrahim, raja yang besar, raja yang Namrud, ratusan tahun umurnya, tetapi mati dengan seekor nyamuk. Allah kuasa. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kuasa mengangkat seorang raja ke bawah. Allah kuasa. Allah mampu mengangkat orang yang kecil jadi raja. Allah kuasa. Semua dalam kekuasaan Allah. Bahkan alamul ghuyub, yang terdetak dalam hati seseorang, semua diketahui, dikuasai oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Maka orang beriman ini hatinya senantiasa dia ini ada hubungan kepada Allah. Ini orang beriman. Di dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahumullah beliau sampaikan, kalau hujan ini turun manusia dua golongan. Kalau orang mengatakan ini hujan turun karena musim hujan, maka dia beriman kepada musim, kufur kepada Allah. Tapi kalau hujan ini turun, Allah kuasa, musim kering menurunkan hujan, Allah kuasa. Allah kuasa, musim hujan mengeringkan bumi, Allah kuasa. Maka orang seperti ini, dia beriman kepada Allah, kufur kepada musim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, lesan ini banyak kebaikan-kebaikan yang dibuat. Tapi berapa banyak asbab lesan orang murtad tidak terasa di hadapan Allah. Di dalam kitab Irsyadul Ibad diceritakan, kalau ada orang yang mengatakan untuk apa itu sholat, sholat tidak bisa mengenyangkan perut, langsung jatuh kufur di hadapan Allah. Kalau dia tidak sholat, tidak mampu, ini sholat perintah Allah saya belum mampu, kategori dosa besar. Semua ulama ahlu sunnah sepakat maksiat tidak menjerumuskan kepada kekufuran. Tetapi kalau orang tidak sholat dengan menghina, meremehkan sholat, jatuhnya bukan kufur, cukup dosa besar lagi. Jatuhnya dia kufur karena menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah maksud kita berkumpul, ada acara tausiah, biar hati kita ini ada keagungan Allah, ada keagungan agama. Bahkan ulama mengatakan syukur ini derajatnya lebih tinggi dari takwa. Karena orang bisa takwa dengan asbab syukur. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah beliau mentafsirkan ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu syukur, aku tambah. Maka Imam Ghazali menyampaikan, kalau orang pandai syukur, dua perkara Allah berikan. Yang pertama, nikmat tadi akan dijaga oleh Allah. Yang kedua, nikmatnya akan ditambah oleh Allah. Inna adzabi lasyadid. Kalau tidak pandai syukur, azabku pedih. Beliau mentafsirkan azab pedih itu nikmat akan dicabut oleh Allah pelan-pelan sampai habis dalam dirinya. Sholat dengan syukur, sajadah fajar dengan syukur. Kalau syukur nanti dijaga oleh Allah, ditambah oleh Allah. Tapi kalau sholat tidak syukur, pertama kali nikmat yang dicabut oleh Allah, rasa lezat dalam sholat akan dicabut. Lezat tidak enak lagi, seperti orang makan. Makan kalau tidak enak, lama-lama makanan ditinggalkan. Lama-lama akhirnya tidak sholat, lama-lama jauh dari masjid. Sampai tahap yang terakhir, kata Imam Ghazali, dia benci kepada orang yang sholat. Asbab nikmat sholat yang tidak disyukuri. Yang kedua, di sholawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Baginda Muhammad SAW. Asbab beliau kita hari ini duduk di masjid. Asbab pengorbanan beliau kita duduk di masjid. Nabi yang agung, Nabi yang mulia, begitu mulianya namanya disandingkan dengan namanya Allah. Di dalam pintu-pintu surga tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Imam As-Sanusi dalam kitab Ummul Barohin belum menyampaikan, Baginda Muhammad SAW ini arusyul mamlakah. Arusyul mamlakah, pengantinnya jagat raya ini, Pak. Jadi kalau ada orang nganten, kalau ada pengantinan acara nikah, itu ada catering, ada sambut tamu, ada sound system, ada tukang rebananya, ada yang tukang masak, ada tahu ayah. Tapi ini tidak berhasil kalau pengantinnya kabur. Tahu ada siap, catering dan siap, pengantinnya kabur, tidak jadi pernikahan. Arusyul mamlakah, Nabi ini pengantinnya jagat raya. Adanya bumi, adanya langit, ada yang indah-indah di dunia ini, semua asbab adanya baginda Muhammad SAW. Apa yang paling indah di muka bumi? Kalau orang Jawa, orang Wonosobo, di Jawa ada namanya Dieng, tempat yang sejuk, puncak Dieng. Ada kawah Chandra di muka, kawah Sikijang, kentang-kentang murah, wortel murah. Di bawah lagi ada Tambi perkebunan teh.
Bawa lagi ada Garung, perkebunan wortel paling 1000 sekilo. Daerah Garung. Kalau musim dingin pernah 2 tahun silam, itu sampai suhunya minus 8 derajat, kebun-kebun kentang jadi kristal. Tidak perlu AC, tidak perlu kipas, minyak goreng seperti es batu ya. Kalau goreng tinggal dimasukkan di kuali, diiris-iris. Indah, senang orang datang ke sana menikmati wisata. Di sana ada jamur peninggalan Pak Harto, juru jamur terbesar se-Asia Tenggara. Ada pusatnya LPG di sana, gas bumi di sana. Di Dieng, senang orang, tempat yang sejuk. Ada wisata kawah panas, telur dimasukkan, diangkat mateng. Ada juga wisata kalau orang putus cinta masuk 15 menit jadi tengkoraknya. Banyak di sana waktu itu. Di mana? Di sana indah, senang manusia. Di Papua ada namanya Raja Ampat, laut-laut, sampingnya ini ada pulau-pulau. Wisata yang enak, yang bagus-bagus, orang tuh senang. Di Eropa orang senang. Bahkan di langit ke-1, langit kedua, ketiga, bahkan Allah menciptakan malaikat yang begitu hebatnya malaikat. Setengahnya itu dari api, setengahnya dari air. Masya Allah, ada malaikat yang setengahnya api, setengahnya air, setengahnya panas, setengahnya dingin. Ada malaikat yang seperti itu. Tetapi yang indah-indah ini semuanya tidak ada artinya kalau baginda Muhammad SAW tidak diciptakan. Wal kaunu isyaratu anta maqsudu. Ini semua diciptakan adalah karena adanya baginda Muhammad SAW. Hadirin bapak-bapak, dalam kitab Maulidus Syarif, Al-Imam Ad-Dimashqi beliau menyatakan, waktu Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam dikasih kunyah, dikasih lakop, dikasih julukan namanya Abu Muhammad. Maka Nabi Adam heran, siapa itu Muhammad? Maka Nabi Adam bertanya kepada Allah, ya Allah, siapa itu Muhammad? Namaku kok diberi kunyah Abu Muhammad? Maka Allah tidak menjawab. Irfa' ra'sak, kata Allah, tengadahkan kepala kamu ke atas, katanya. Disuruh nengok ke atas, ada satu cahaya, ada nur. Cahaya itu begitu bagusnya, tidak pernah melihat sebelumnya Nabi Adam, dan tidak akan pernah menengok setelahnya. Nabi Adam bertanya, itu cahaya apa ya Allah? Allah mengatakan, itulah cahaya. Kalau cahaya itu tidak kuciptakan, aku tidak akan menciptakan engkau dan jagat raya ini. Itulah Nur Muhammad. Dalam hadis diceritakan, Imam Suyuti meriwayatkan dalam Durul Manthur, 1400 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, Nur Muhammad sudah diciptakan. Maka hadirin bapak-bapak, mari kita sholawat sama-sama untuk mengagungkan Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Banyak fadilah sholawat. Salah satunya ngilangin ngantuk. Sebelum kopi diminum, sholawat. Banyak sholawat, fadilah-fadilahnya. Sebelum mengamalkan sunnah Nabi, mengamalkan sholawatnya, fadilahnya banyak. Sholawat kalau dibuat, orang yang sholat 5 waktu tidak baca sholawat, tidak sah sholatnya. Dalam tahiyat akhir setelah kita syahadat, wajib dalam mazhab Imam Syafi'i dan 4 mazhab baca sholawat. Kalau orang tidak baca sholawat, tidak sah sholatnya. Wajib orang minta doa hidayah, ihdinas siratal mustaqim, walaupun sudah ahli masjid dia, sudah pakai peci, sudah haji, sudah alim, sudah hafid, wajib tiap hari doa minta hidayah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. 4 golongan yang diminta jalannya. Fadilah sholawat. Pertama, salah satu orang yang rajin istiqomah baca sholawat. Yang pertama, salah satunya tadfa'ul bala. Dalam kitab Fadilah Sodaqah diceritakan, bala musibah tidaknya dengan sodaqah.
termasuk sering-sering baca sholawat, tadfa'ul balak, menghilangkan balak dan musibah. Bapak keluar motor, pakai motor starter, bismillah, tawakkaltu ala Allah, bismillahirrahmanirrahim, mulusani rabbil ghafurur rahim, subhanalladzi sahrul hada, starter motor, tambahin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dijauhkan dari balak dan musibah. Orang yang baca sholawat dijauhkan dari balak dan musibah. Hadirin bapak-bapak, saya sedikit cerita Pak. Ini banyak orang Jawa Pak ya? Ada juga, Pak D Jawa. Ini kenal pernah ke tempat kami ya. Masya Allah. Di Jawa itu ada Pak. Ada satu bis namanya PO Haryanto. Bis PO Haryanto yang punya Pak Haji Haryanto, pensiunan Angkatan Darat dari Australia. Tahun 2021 bisnya ini hampir 300 bis. Bukan bis kayak Nona ini bisnya. Bisnya bis besar, super eksekutif. Ada yang eksekutif, jobnya 21, ada yang 22. Rata-rata jobnya 32. Dari Jawa, dari Jakarta sampai ke Jawa, sampai ke Madura, sampai ke Malang. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, Pak Haji Haryanto dulu pernah jatuh dalam sehari, dalam sebulan dulu pernah bisnya itu sering kecelakaan. Kalau kecelakaan kadang-kadang sebulan 20 bis, kadang 30 bis, kantor pusatnya di Gembal, di Kudus. Beliau datang silaturahim kepada seorang Habib di Kudus, sekarang sudah meninggal Habibnya. Namanya Habib Ja'far Al-Kaf, yang kalau bapak nengok tuh rambutnya panjang, sudah meninggal dunia. Beliau minta ijazah. Habib, bisa ini sering kecelakaan, sering ada masalah, biar barokah bagaimana? Maka dua kata ijazahnya Habib Al-Kaf. Yang pertama, sering-sering baca sholawat di bis kamu. Maka bis PO Haryanto semuanya 300 bis, stiker belakangnya itu sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Dari Kalideres, dari Kampung Rambutan, semuanya ke arah Jawa, dari Jawa